Nama saya Ahmad Fauzi dari mahasiswa dari Universitas Dinamika Surabaya di jurusan Sistem Informasi S1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan algoritma untuk menghitung determinan akar dari mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ax2 plus bx plus c sama dengan 0 dengan ketentuan yang pertama, jika d sama dengan 0, maka terdapat dua akar real yang kembar, yaitu x1 sama dengan x2, yang mana sama dengan minus b bagi 2a. Kemudian jika d lebih dari 0, maka terdapat dua akar real yang berlainan, yaitu x1 sama dengan minus b plus strd d per 2a. Dan kemudian yang x2 yaitu minus b strtd d bagi 2a. Kemudian yang terakhir, jika d kurang dari 0, maka akan terdapat imajiner yang berlainan, dua akar imajiner yang berlainan, yaitu x1 sama dengan minus b bagi 2a plus strtd minus d bagi 2a. Kemudian untuk yang x2 yaitu minus b bagi 2a kurangi strт minus d bagi 2a. Jadi yang pertama adalah kita inputkan dari nilai a. Kita menggunakan output. Kemudian kita inputkan nilai b dan kita inputkan nilai c. Untuk contoh yang pertama, nilai a saya beri minus 3. Kemudian untuk nilai b saya berikan nilai 1, dan nilai c saya berikan nilai 1. D-nya adalah B kali B dikurangi 4 kali A kali C. Untuk D-nya adalah 13, di mana berarti lebih besar daripada 0, maka akan masuk ke rumus yang berikut. Untuk contoh yang selanjutnya adalah saya akan memasukkan nilai A 4, kemudian nilai B min 4, dan kemudian untuk nilai C saya masukkan 1, di mana D bernilai 0, yang kemudian akhirnya mengarah ke rumus akar real kembar, yaitu x1 sama dengan x2, di mana x1 adalah rumusnya minus b itu dibagi
2A. Untuk contoh yang terakhir, kita akan mencoba untuk rumus yang dimana kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi saya akan memasukkan untuk nilai A-nya 7, nilai B-nya 1, dan nilai C-nya 1. Hasilnya adalah minus 27, dimana kurang dari 0, yang berarti akan masuk ke rumus akar imajiner yang berlainan, yaitu X1 dan X2, dimana X1 adalah minus B dibagi 2A plus SQRTB minus D bagi 2A. Dan untuk yang X2 adalah minus B bagi 2A kurangi SQRT minus D bagi 2A. Sekian adalah untuk flowchart dari penghitungan determinan dan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat AX2 plus BX plus C sama dengan 0. Untuk contoh yang selanjutnya adalah kasus tahun kabisat, di mana kita diminta untuk membuat flowchart untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan tahun kabisat atau bukan. Di mana sebuah tahun kabisat itu merupakan bilangan tahun yang habis dibagi 4. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan output. Kita memberikan input, di mana kita masukkan tahun, kemudian agar lebih mudah saya samakan jadi tahun untuk variabelnya. Kemudian tahun kita persenkan 4 sama dengan 0. Jika hasilnya 0, berarti itu merupakan tahun kabisat. Namun apabila bukan, maka merupakan bukan tahun kabisat. Nah, jalannya adalah menuju ke tahun kabisat. Jadi 400 tahun adalah merupakan tahun kabisat. Nah, dan tahun 1998 merupakan bukan tahun kabisat, di mana tidak habis dibagi dengan 4. Itu adalah contoh pengerjaan kasus tahun kabisat. Untuk selanjutnya adalah contoh kasus deret bilangan genap. Buatlah program yang dapat menampilkan bilangan genap dari 2 sampai dengan n deret kecuali bilangan genap tersebut kelipatan 4. Namun di sini saya tidak menggunakan untuk deret, ya, penggunaan sistem deret sampai dengan n. Saya lebih menggunakan nanti angka yang keluar itu tidak lebih dari 15. Jadi pertama angkanya saya 1, kemudian kita berikan looping, di mana apabila angkanya tidak lebih dari 15, dia akan lanjut ke bawah penuh, masuk ke looping, di mana kita akan melakukan perhitungan atau pengecekan apakah angkanya itu genap atau ganjil, di mana apabila genap maka dibagi 2 itu sama dengan 0. Jika iya, maka lanjut ke step berikutnya. Namun jika tidak, maka angka akan ditambahkan 1, kemudian kembali di looping ke atas, dilakukan pengecekan ulang. Kemudian apabila
dibagi 2 ternyata habis atau 0, maka akan dilakukan pengecekan syarat yang kedua, yaitu bilangan genap tersebut tidak berderet 4, dimana apabila dibagi 4 sama dengan 0, maka dia akan lanjut ke ditambahkan 1 kembali ke bagian atas. Namun apabila tidak habis dibagi 0, maka angka akan dicetak atau ditampilkan. Begitu terus mengulang sampai tidak lebih dari 15. Baik, saya mulai. Jadi pertama keluar angka 2, di looping angka 5 bukan angka genap, angka 6 masuk angka genap, yang kemudian akhirnya ditampilkan. Dengan flowchart berikut hanya akan menampilkan angka genap dimana habis dibagi 2 namun tidak berkelipatan 4. Jadi yang berkelipatan 4 itu nanti tidak akan ditampilkan. Nah, jadi jawabannya adalah 2, 6, 10, kemudian 14. Namun sekali lagi flowchart ini tidak menggunakan sistem deret bilangan, dimana yang saya lakukan adalah menggunakan tidak lebih dari 15 angka pengulangannya. Bisa juga diganti menjadi 20 atau lebih jika kita inginkan. Untuk yang selanjutnya adalah flowchart untuk menentukan harga yang harus dibayar oleh seseorang pembeli bila setiap pembelian barang mendapatkan diskon dengan aturan jika total harga pembelian lebih dari 1.500.000 maka dapat diskon 10%. Jadi yang pertama kita lakukan adalah masukkan harga dari barang. Kemudian kita cetak, kita tampilkan harga barangnya. Kemudian kita masukkan total pembayaran. Jadi si pembeli ini membayar berapa. Kemudian kita tampilkan. Kita menggunakan output untuk menampilkannya. Untuk memasukkan, sekali lagi, untuk memasukkan adalah menggunakan input. Namun untuk menampilkan itu menggunakan output. Kemudian untuk penghitungan diskonnya, karena diskonnya tadi adalah 10%, maka harga dibagi dengan 10. Kemudian kita menggunakan kasus di mana apabila harga lebih dari 1.500.000, maka kita akan menampilkan diskon. Kemudian STL dis ini maksudnya adalah setelah diskon. Agar lebih mudah saya singkat seperti ini. STL dis ini rumusnya adalah harga dikurangi diskon. Jadi intinya adalah total harga setelah didiskon. Kemudian kembaliannya merupakan pembayaran dikurangi dari STL dis tadi. Jadi jumlah dari yang dibayarkan itu dikurangi harga setelah diskon, kemudian kita tampilkan kembalian dan selesai. Namun jika harganya tidak lebih dari 1.500.000, maka kembalian dikurangi harga. Kalau tadi kembalian dikurangi harga setelah diskon, kali ini yang tidak lebih karena tidak terkena potongan diskon, maka langsung pembayaran dikurangi harga, kemudian kita tampilkan kembaliannya. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Pertama masukkan harganya pertama kita coba dengan
1.200.000. Kemudian untuk pembayarannya adalah 2 juta. Nah, karena harganya hanya 1.200.000, maka tidak terkena diskon. Mana pembayarannya adalah 2 juta, maka kembali 800.000. Selanjutnya adalah kita mencoba yang apabila didiskon. Total harganya adalah kita coba 2 juta. Kemudian pembayarannya adalah 2.500.000. Karena lebih dari 1.500.000, maka masuk ke rumus yang didiskon, yang ada potongan diskon, dimana harganya 2 juta, diskonnya 200.000, karena harga dibagi dengan 10 atau 10% dari harga. Kemudian untuk kembaliannya kita menghitungnya dengan cara pembayaran dikurangi dengan setelah diskon. Itu tadi adalah contoh flowchart untuk menentukan harga yang harus dibayar oleh seorang pembeli bila setiap pembelian barang mendapatkan diskon dengan aturan jika lebih dari 1.500.000 maka dapat diskon 10%. Selanjutnya adalah kita membuat flowchart untuk konversi jam ke menit, di mana permasalahannya adalah kita diminta untuk membuat sebuah program yang mengkonversi dari jam ke menit. Jadi untuk contohnya itu, seumpamanya kita masukkan 11 jam dan kita masukkan 7 menit, itu jadinya kan 11 jam 7 menit. Itu setara dengan berapa menit? Gitu. Jadi yang pertama kita masukkan jamnya berapa jam kita masukkan. Sekali lagi agar lebih mudah, lebih baik disamakan ya. Jadi masukkan jam, get jam gitu. Kemudian masukkan menit, get menit. Apabila menit sama dengan 0, maka ini kita detik jam dikalikan 3.600 ditambahkan dengan menit dikalikan 60, dimana kemudian dikonversikan detiknya dibagi dengan 60. Kemudian kita konversi tadi itu kita tampilkan. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Mohon maaf. Jamnya adalah 11 dan menitnya adalah 7. Masukkan no dan hasilnya adalah 667 menit. Itu tadi adalah contoh kasus konversi jam ke menit. Dan yang terakhir di sini adalah konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Jadi permasalahannya adalah kita diminta untuk membuat sebuah program untuk mengkonversi dari detik ke hari, jam, menit, dan detik. Untuk contohnya adalah diinputkan detik 189.005 yang kemudian outputnya apabila benar adalah 2 hari, 4 jam, 30 menit, dan 5 detik. Untuk rumusnya adalah pertama kita masukkan detik, karena yang diminta adalah dari detik ya, konversi dari detik ke hari, jam, menit, dan detik.
Kemudian kita masukkan rumus untuk mencari harinya, di mana detik dibagi dengan 86.400. Kemudian floor ini itu digunakan untuk membulatkan ya. Karena kalau tidak kita bulatkan hasilnya akan menjadi koma-koma. Kemudian untuk jam adalah detik persen dari 86.400 dibagi dengan 3.600 untuk jam. Untuk yang menit seperti rumus yang sebelumnya, namun ditambahkan lagi dengan dibagi 60. Contohnya adalah sebagai berikut. Oh, ini masih salah, detiknya 0. Mohon maaf. Ini nggak perlu dibagi lagi. Kita coba sekali lagi. 18905. Nah, hasilnya adalah 2 hari, 4 jam, 30 menit, dan 5 detik. Namun di sini saya untuk outputnya tidak saya jadikan jadi satu, saya pisah-pisah seperti ini. Karena menurut saya untuk pemula lebih mudah seperti itu. Jadi saya buatnya seperti ini. Kalau ingin diberikan tulisan seperti jam, hari, jadi ya, untuk harinya itu 2, itu tinggal dituliskan hari, namun diberi tanda kutip gitu. Kemudian dipluskan dengan hari. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.